getting into it really. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Woman in the Window. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengidap fobia dengan keramaian. Karena penyakitnya tersebut, dia mengurung diri di dalam rumah dan tinggal terpisah dari anak dan juga suaminya. Hingga pada suatu hari dia melihat sebuah keluarga yang pindah ke seberang rumah dan menjadi tetangganya. Kehidupan si wanita yang tadinya tenang kini berubah menjadi sangat mencekam setelah melihat sesuatu yang mengerikan terjadi di rumah tetangganya itu. Nah, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang memiliki gangguan kecemasan terhadap keramaian. Karena penyakitnya tersebut membuat Anna nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan membuatnya takut untuk pergi keluar rumah. Anna menghabiskan kegiatan sehari-hari hanya di dalam rumah dengan minum-minum atau melihat berita online dan juga mengawasi kegiatan dari tetangganya. Hingga pada suatu hari, Anna didatangi oleh tetangga barunya bernama Anton yang berkunjung ke rumah untuk memperkenalkan diri sebagai tetangga di seberang rumah milik Anna. Dia datang dengan membawa sebuah bingkisan sebagai salam perkenalan yang dititipkan oleh ibunya. Mereka berdua kemudian saling mengobrol tentang diri mereka masing-masing, dan di sini Anna memberitahu bahwa dirinya adalah seorang psikolog anak. Nggak lama kemudian setelah Anton melihat ayahnya dari balik jendela, Anna lantas merasa bahwa Anton seperti sedang tertekan. Keesokan harinya terlihat datang seorang pria bernama David yang menyewa ruangan basement rumah milik Anna. Nggak hanya tinggal di sana, David juga membantu Anna untuk membersihkan rumah dan membantu segala keperluannya. Di saat Anna sedang tidur, dia kemudian terbangun karena mendengar suara anak-anak yang sedang melempar jendela rumahnya dengan telur busuk. Anna yang memiliki kecemasan berlebih lantas memberanikan diri keluar untuk memberitahu bahwa rumah ini bukanlah rumah kosong. Namun saat Anna membuka pintu, dirinya kemudian pingsan. Dan setelah tersadar, dia melihat seorang wanita yang berada di hadapannya. Wanita itu bernama Jane dan dia merupakan ibu dari Anton, anak laki-laki yang kemarin datang ke rumahnya. Mereka berdua kemudian saling berbincang dan saat Anna menyinggung tentang Anton, wajah Jane kemudian berubah menjadi sangat sedih. Karena nggak mau Jane sedih, Anna lantas mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa anting yang dimiliki Jane sangat cantik. Jane kemudian tertawa dan setelah itu Jane curhat tentang sikap suaminya yang sangat temperamental kepada dirinya. Setelah mendengarkan cerita dari Jane, Anna lantas memahami mengapa Anton kemarin terlihat ketakutan setelah melihat ayahnya. Beberapa saat kemudian setelah obrolan panjang mereka, Jane lantas berpamitan kepada Anna untuk kembali ke rumah. Setelah Jane pergi, datang seorang pria bernama Russell yang merupakan ayah dari Anton sekaligus suami dari Jane. Dia menanyakan apakah tadi ada seorang wanita yang datang berkunjung ke rumah milik Anna. Anna kemudian menjawab hanya Anton yang datang kemarin dan selain dia nggak ada yang datang. Padahal seperti apa yang kita tahu, Jane juga baru aja pulang dan mungkin Anna nggak mau memberitahu Russell yang dikenal sangat temperamental. Keesokan harinya Anna dikagetkan dengan seseorang yang datang dan ternyata itu adalah David. David datang dengan alasan ingin meminjam alat pemotong kardus milik Anna. Sedangkan di malam harinya ketika Anna sedang mandi, dia kemudian dikejutkan dengan suara teriakan seorang wanita dari rumah milik Russell. Anna kemudian mencoba menelpon untuk memastikan di rumah tersebut gak terjadi sesuatu. Namun Anton menjawab bahwa keadaan rumahnya baik-baik aja dan dia segera menutup teleponnya. Setelah telepon ditutup, Anna kemudian gak sengaja melihat Russell dan juga istrinya yaitu Jane sedang bertengkar.
Gak selang beberapa lama, Ana kemudian ditelepon oleh Russell yang bertanya apa alasan Ana menelpon ke rumahnya. Ana menjawab bahwa dirinya tadi mendengar suara teriakan wanita yang berasal dari rumah Russell. Namun Russell mengatakan bahwa keadaan rumahnya baik-baik aja dan gak ada suara teriakan seperti yang dimaksudkan oleh Ana. Ana yang gak percaya atas jawaban itu lantas memasang kamera untuk mengintai rumah tetangganya tersebut. Di sana dia melihat Anton yang bertengkar dengan ayahnya dan kemudian keluar dari rumah. Ana yang merasa kasihan lalu mencoba untuk menenangkan Anton yang terlihat sangat ketakutan. Singkat cerita, keesokan harinya Ana terlihat meminum obat penenang dan kemudian minum hingga mabuk. Saat tersadar, Ana kemudian tanpa sengaja melihat ke jendela rumahnya dan terlihat di sana Jin yang sedang bertengkar dengan suaminya. Beberapa saat kemudian, Ana dibuat terkejut karena melihat Jin seperti telah ditikam oleh seseorang. Ana yang panik lalu berusaha mencari ponsel miliknya dan menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian yang baru aja dia lihat. Ana yang melihat Jin seperti meminta bantuan lantas memberanikan diri keluar rumah menuju rumah Jin. Namun sayangnya karena penyakit kecemasan yang dia miliki membuat Ana nggak kuat dan kemudian pingsan setelah keluar dari rumahnya. Saat tersadar, Ana udah berada di rumahnya lagi dan terlihat ada 2 orang polisi dan ayah Anton yang berada di sana. Ana lalu mengatakan bahwa dia melihat sebuah penikaman yang terjadi di rumah milik keluarga Russell. Russell lalu berkata kepada Ana bahwa di rumahnya nggak ada kejadian seperti yang dituduhkan olehnya. Atas semua kejadian ini membuat Ana terlihat tertekan karena polisi malah menuduh Ana telah memata-matai tetangganya sendiri. Mendengar hal itu, Ana mencoba membela diri bahwa dirinya tadi benar-benar telah melihat Jin yang ditikam. Pernyataan Ana ini lantas segera dibantah oleh Russell yang mengatakan bahwa selama ini Ana belum pernah sekalipun bertemu dengan istrinya. Russell lalu meminta istrinya untuk masuk ke ruangan itu agar membuktikan bahwa keadaannya baik-baik aja. Seorang wanita lalu masuk dan memperkenalkan diri sebagai Jin dan juga ibu dari Anton. Melihat wanita itu membuat Ana bingung karena Jin yang dia temui kemarin wajahnya berbeda sekali dengan wanita ini. Ana lantas meminta untuk mendatangkan Anton guna membuktikan bahwa dirinya pernah bertemu dengan ibunya. Namun setelah Anton datang, Anton malah mengatakan bahwa Ana belum pernah sekalipun bertemu dengan ibunya. Melihat semua ini membuat Ana semakin bingung dan para polisi lalu mengatakan bahwa Ana telah membuat laporan palsu. Keesokan harinya, Ana yang masih penasaran dengan keluarga Russell lantas mencoba untuk mencari informasi melalui internet. Di sana dia menemukan fakta bahwa keluarga Russell pindah ke rumah tersebut setelah asisten Russell yang ditemukan bunuh diri. Singkat cerita, Ana kemudian datang ke kamar David hanya untuk bertanya tentang apakah David pernah melihat Jin. Namun di sana Ana malah menemukan sebuah surat milik David yang ternyata David ini baru aja keluar dari penjara. Melihat Ana yang masuk ke kamarnya tanpa izin membuat David sangat marah. Dia lalu meminta Ana untuk segera keluar dari sana dan Ana yang kembali ke kamarnya lantas mencoba untuk mengawasi keluarga Russell. Tapi sialnya istri Russell memergoki kelakuan Ana dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika Ana terus-terusan memata-matai keluarganya. Sedangkan di keesokan harinya, Ana yang masuk ke kamar David untuk mencari kuncinya menemukan sebuah anting yang tempo hari dipakai oleh Jin. Melihat semua ini, Ana kemudian berpikir bahwa kemungkinan David ada hubungannya dengan Jin yang dia kenal. Ana yang melihat Anton berjalan lantas meneriakinya dari jendela dan ketika Anton mendekat terjadilah sebuah adu mulut di antara mereka. Beberapa saat kemudian Russell masuk ke rumah Ana dan memperingatkannya untuk nggak lagi berhubungan dengan anaknya. Malam harinya Ana yang melihat foto-foto hasil jepretannya kemarin lalu tiba-tiba mendapatkan sebuah email dari akun anonim. Email itu berisikan sebuah foto Ana yang sedang tertidur dan ini membuktikan bahwa ada seseorang yang masuk ke rumah Ana tanpa dia ketahui. Atas kejadian itu, Ana lantas melapor kepada polisi dan menceritakan semua tentang kejadian yang telah menimpa dirinya. Namun sialnya para polisi ini meragukan pernyataan Ana. Mereka menganggap bahwa Ana hanya berhalusinasi karena pengaruh obat yang dia konsumsi.
Bersamaan dengan itu datanglah Russell dan juga istrinya yang merasa kesal karena Anna menelpon kantornya hingga membuatnya dipecat dari tempat dia bekerja. Mereka kemudian saling berdebat dan Russell menganggap bahwa Anna telah mengarang cerita. Anna kemudian menunjukkan sebuah gambar yang dikatakan bahwa dulu telah digambar oleh Jane. Beberapa saat kemudian, David yang masuk ke rumah lantas diinterogasi oleh polisi tentang kejadian yang menimpa Anna. David menjelaskan bahwa dirinya nggak pernah bertemu dan juga melihat pembunuhan wanita yang ada di rumah milik Russell. Dia juga berkata bahwa anting yang berada di kamarnya adalah milik teman wanitanya yang bernama Catherine. Anna kemudian mengatakan kepada semua orang yang ada di dalam rumah itu bahwa apa yang dia lihat bukanlah sebuah halusinasi. Dia kemudian mengatakan kepada polisi akan menelpon suaminya untuk membantunya mengungkap semua ini. Polisi lantas berkata kepada Anna bahwa suami dan juga anaknya telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Di kecelakaan tersebut, Anna juga ikut di dalam mobil bersama anak dan juga suaminya. Namun hanya Anna yang selamat dari kecelakaan itu. Jadi saat kecelakaan tersebut, Anna yang ketahuan selingkuh lantas bertengkar dengan suaminya hingga membuat dirinya hilang kendali dan mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah pohon dan masuk ke jurang. Karena kejadian tersebut, Anna yang depresi harus mengonsumsi obat-obatan dan membuatnya berhalusinasi sampai saat ini. Setelah mengingat masa lalunya, Anna lantas meminta maaf dan merasa bersalah dengan apa yang dia tuduhkan kepada keluarga Russell. Di keesokan harinya, Anna yang masih merasa bersalah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum itu, Anna membuat sebuah video permintaan maaf dan juga membuka galeri handphone miliknya. Yang lalu Anna menemukan bukti otentik yang gak bisa lagi disangkal. Di dalam galeri ponsel miliknya, Anna kemudian melihat foto yang terdapat pantulan wajah Jane saat datang ke rumahnya. Bersama dengan itu juga datanglah David yang menemuinya dan Anna kemudian bercerita tentang foto wanita yang dia temukan. Setelah melihat foto tersebut, David lantas berkata bahwa itu adalah foto dari teman wanitanya yang bernama Catherine. Jadi pada hari Rabu ketika Anna mendengar suara jeritan wanita, itu adalah Catherine yang sedang bersama David di dalam kamarnya. David berkata kepada Anna bahwa dia sekarang nggak tahu keberadaan dari Catherine karena dirinya mencoba menghindar mengingat Catherine yang seorang bandar narkoba. Saat David akan pergi meninggalkannya, Anna yang berusaha mengejar tanpa sengaja menjatuhkan laptopnya dan membuatnya rusak. Singkat cerita, ketika Anna mencoba menghidupkan laptopnya, dia kemudian mendengar suara gaduh yang berasal dari basement. Dia kemudian berusaha untuk memeriksanya, namun tiba-tiba Anton muncul dengan membawa pisau dan juga tangan yang udah berlumuran darah. Yang mana dari sini semua fakta akhirnya terungkap. Bahwa benar yang kemarin dilihat Anna adalah sebuah pembunuhan yang terjadi di rumah milik keluarga Russell. Anton kemudian membeberkan semua hal yang telah dilakukannya selama ini kepada Anna dan juga keluarganya. Jadi selama ini Anton adalah seorang psikopat yang suka membunuh wanita. Dan dia jugalah yang telah membunuh asisten ayahnya dan juga ibunya sendiri yang kemarin dilihat oleh Anna. Anton menjelaskan bahwa dia tega membunuh asisten ayahnya karena dia menganggap ayahnya telah berselingkuh dengan dirinya. Dan juga alasan bahwa Anton membunuh ibunya sendiri karena dia tahu bahwa ibunya kemarin telah bercinta dengan David. Anton juga bercerita kepada Anna bahwa sebenarnya dirinya lah yang telah masuk ke rumah milik Anna dan secara diam-diam memotretnya. Yang mana tadinya Anton ini merasa kasihan dengan Anna. Tapi karena Anna telah mengetahui semua ini, Anton lantas memutuskan untuk segera menghabisi Anna. Hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Anna dan juga Anton. Dengan sekuat tenaga, Anna mencoba melawan Anton dan ketika sampai di balkon rumah, Anton yang lengah lantas didorong oleh Anna dan membuatnya tewas seketika. Keesokan harinya setelah tersadar, Anna mendapati dirinya yang udah berada di rumah sakit. Di sana ada polisi yang meminta maaf kepada Anna karena nggak percaya dengan semua ucapan Anna tempo hari. Polisi itu juga menjelaskan bahwa telah menangkap keluarga Russell karena udah berbohong dan juga menyembunyikan tubuh Catherine yang telah dibunuh. Sembilan bulan kemudian, Anna yang telah sembuh dari penyakitnya lantas memutuskan untuk pindah rumah dan memulai hidup baru.
yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Woman in the Window. Film yang cukup ringan ya, meskipun untuk plot twistnya sendiri sebenarnya udah bisa kita tebak di pertengahan film. Dan mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.